untuk teman-teman dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Pak Aceh. Sore. Izin untuk memperkenalkan diri, saya Naswa Fauzia Zahra yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Presentasi kali ini akan dipresentasikan oleh kelompok 4 dengan membahas penemuan kebutuhan oksigenasi akibat patologis gangguan sistem pernapasan. Dan untuk dari teman-teman kelompok 4, izin untuk memperkenalkan. Yang pertama, Marsyani Swadepina, Maula Karima Prihastuti, Mediana Afriliani, Muhammad Zaki Akbar. Untuk teman-teman dari kelompok 4 bisa dilanjutkan untuk menjelaskan presentasi. Terima kasih. Ya, tes. Yang pertama itu ada pengkajian. Jadi anamnesa gangguan sistem pernapasan. Jadi mengkaji pasien secara menyeluruh dan menganalisis temuan secara kritis untuk memastikan bahwa kita sebagai perawat membuat keputusan klinik yang berpusat pada pasien yang diperlukan untuk asuhan keperawatan yang aman. Riwayat kesehatan pasien secara rinci tentang fungsi kardiopulmoner normal dan terkini pasien, gangguan fungsi sirkulasi atau pernapasan terdahulu, dan strategi apapun yang digunakan pasien untuk memaksimalkan oksigenasi. Riwayat kesehatannya itu meliputi pertama itu ada batuk. Jadi jika pasien mengalami batuk, tanyain seberapa sering terjadi. Selanjutnya itu ada dyspnea, itu ditandai dengan peningkatan substansial dalam kecepatan dan kedalaman pernapasan, serta ada peningkatan dalam penggunaan otot-otot pendukung pernapasan. Selanjutnya itu ada mengi atau biasanya wheezing, itu terjadi selama inspirasi atau ekspirasi. Itu kita lakukan pemeriksaan untuk melihat apakah ada pemicu dyspnea seperti infeksi, alergi, ataupun seperti stres. Selanjutnya itu ada nyeri. Jika pasien merasakan ketidaknyamanan di dada atau nyeri, kita bisa melakukan evaluasi menyeluruh yang mempertimbangkan lokasi, durasi, dan frekuensi nyeri tersebut. Selanjutnya itu ada paparan lingkungan. Itu seperti polutan yang dihirup, seperti asap kendaraan, radon, karbon dioksida, ataupun asap rokok, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penyakit pernapasan. Selanjutnya itu ada kelelahan, yaitu perasaan subjektif yang dilaporkan pasien tentang penurunan daya tahan seperti mudah lelah atau mudah ngos-ngosan ya, akibat masalah di sistem pernapasan. Selanjutnya itu ada obat-obatan yang sedang digunakan, yaitu obat-obatan yang digunakan pasien yang dikonsumsi untuk meningkatkan oksigenasi, termasuk obat resep, bebas, jamu, atau obat-obatan lainnya. Selanjutnya itu ada riwayat merokok. Tanyakan tentang riwayat merokok, termasuk jumlah tahun merokok dan jumlah bungkus rokok yang dikonsumsi per hari. Selanjutnya itu ada riwayat kesehatan, itu mengidentifikasi faktor risiko yang diturunkan, termasuk riwayat keluarga, penyakit jantung atau kanker paru. Selanjutnya itu ada pemeriksaan fisik untuk gangguan sistem pernapasan, yang itu ada pertama itu ada inspeksi. Itu kita menginspeksi warna kulit dan selaput lendir, ujung jari dan alas kuku, penampilan umum, tingkat kesadaran, kecukupan sirkulasi sistemik, pola pernapasan, dan gerakan dinding dada. Selanjutnya itu ada palpasi, itu mempalpasi leher, kaji aliran darah arteri. Selanjutnya itu ada dada, itu untuk mengetahui jenis dan jumlah eksklusi toraks, elisit di setiap area nyeri tekan, mengidentifikasi premitus taktil, trilis, dan hiv. Selanjutnya itu ada palpasi ekstremitas untuk
mengidentifikasi sirkulasi perifer seperti suhu kulit, warna, dan pengisian kapiler. Selanjutnya itu ada kaki, itu untuk menentukan ada atau tidaknya edema perifer. Selanjutnya itu ada perkusi, yaitu untuk mendeteksi adanya cairan atau udara abnormal di paru-paru dan menentukan ekskursi diafragma. Selanjutnya itu ada auskultasi, yaitu mendeteksi suara nafas tambahan atau abnormal yang terjadi dengan kolapsnya segmen paru-paru, cairan di segmen paru-paru, atau penyempitan obstruksi jalan napas. Selanjutnya itu ada tes diagnostik. Pertama itu ada computed topografi, itu untuk menentukan nodul paru dan tumor kecil yang tidak terlihat pada röntgen rutin. Selanjutnya itu ada bronkoskopi, itu untuk pemeriksaan laring, trakea, dan bronkus. Selanjutnya itu ada toraskopi, dilakukan untuk menentukan evolusi pleura, penyakit pleura, atau stadium tumor. Selanjutnya itu ada pemeriksaan sputum untuk mengidentifikasi organisme patogen dan untuk mengetahui adanya atau tidaknya sel ganas atau kanker. Selanjutnya itu ada röntgen dada, itu untuk mengetahui kondisi patologis paru, cairan, tumor, atau benda asing lainnya. Baik, selanjutnya ada masalah perawatan pasien dengan gangguan kebutuhan oksigen. Next. Nah, di sini ada pneumonia. Nah, pneumonia itu merupakan peradangan akut parenkim paru yang biasanya dari suatu infeksi saluran pernapasan bawah akut, di mana sinus terisi dengan cairan radang yang ditandai dengan batuk dan sertai nafas cepat yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan Mycoplasma tophori. Nah, atau bisa juga reaksi inflamasi dapat terjadi di alveoli yang menghasilkan eksudat. Nah, jadi eksudat itu cairan dari asinus ya. Tadi asinus ini berisi dengan cairan. Nah, cairannya itu sebuah nanah gitu, eksudat itu cairan tubuh yang keluar dari pembuluh darah ke ruang di sekitarnya akibat kebocoran pembuluh darah atau peningkatan permeabilitas pembuluh darah akibat terjadinya peradangan atau infeksi yang mengganggu difusi oksigen dan karbon dioksida. Nah, pneumonia ini disebabkan oleh berbagai agen mikroba di berbagai tatanan. Organisme yang bisa menyebabkan pneumonia itu antara lain ada Pseudomonas aeruginosa dan spesies Klebsiella dan lain-lainnya. Nah, bisa dilihat juga ini pada paru-paru yang normal ya, alveoli normal itu seperti ini warnanya. Lalu yang terkena pneumonia atau berisi cairan itu yang yang seperti ini warnanya agak kuning gitu. Next. Nah, di sini ada manifestasi klinis pneumonia atau gejalanya ya. Di sini ada gejala dari pneumonia itu menggigil, mendadak, dan dengan cepat berlanjut menjadi demam. Nah, biasanya itu suhunya itu 38,5 sampai 40,5 derajat Celcius. Lalu biasanya orang yang terkena pneumonia ini akan merasakan nyeri dada pleurotik yang semakin berat ketika bernapas dan batuk. Lalu pasien yang sakit parah pernah parah mengalami tachypnea berat 25 sampai 45 kali pernapasan per menit dan dyspnea. Lalu pasien ini juga akan mengalami nadi cepat dan memantul, dapat meningkat 10 kali per menit per 1 derajat peningkatan suhu tubuh Celcius. Lalu bradikardia relatif untuk tingginya demam, menunjukkan infeksi virus, infeksi Mycoplasma atau infeksi organisme Legionella. Lalu pada pneumonia berat, biasanya itu pasien pada pneumonia berat itu pipinya akan memerah, bibir dan bantalan kukunya menunjukkan cyanosis sentral. Lalu dia juga melakukan sputum purulen berwarna seperti karat bercampur darah kental atau hijau bergantung pada agen penyebabnya. Next. Nah, di sini ada efusi pleura. Nah, efusi pleura itu merupakan pengumpulan cairan di rongga pleura. Biasanya merupakan dampak sekunder dari penyakit lain. Misalnya kayak
pneumonia, infeksi pulmonal, sindrom nefrotik, penyakit jaringan ikat, tumor neoplastik, dan juga ada gagal jantung kongestif. Nah, efusi dapat berupa cairan yang relatif jernih, transudat atau eksudat, atau dapat berupa darah atau nanah. Nah, cairan pleura yang terakumulasi karena ketidakseimbangan tekanan hidrostatik atau onkotik itu disebutnya transudat, atau akibat inflamasi oleh produk bakteria atau turno itu disebutnya eksudat. Nah, manifestasi klinis pada efusi pleura itu ada beberapa gejala disebabkan oleh penyakit yang lebih dulu diderita. Nah, di sini ukuran efusi, kecepatan pembentukan efusi, dan penyakit paru akan menentukan tingkat keparahan gejala. Jadi, kalau efusi besar itu sesak nafas sampai gawat nafas akut, dan pada efusi kecil sampai sedang itu dyspnea mungkin tidak terjadi, jadi nggak mengalami dyspnea. Lalu terdengar bunyi redup atau pekak saat dilakukan perkusi di atas area cairan, napas minimal atau tidak ada, fremitus berkurang, dan trakea tergeser menjauhi isi yang terjadi. Next. Nah, di sini ada juga penyakit flu burung. Penyakit flu burung ini disebabkan oleh virus influenza tipe A dan ditularkan antar unggas dan dapat menginfeksi manusia atau bisa disebutnya zoonosis. Nah, biasanya tuh unggas penular ini ialah burung, bebek, ayam. Selain itu dapat ditularkan oleh beberapa hewan lain seperti babi, kuda, anjing laut, ikan paus, dan musang. Nah, keunikan dari biologi virus influenza ini juga karena kemampuan virus ini mengalami perubahan genetika atau bisa disebut genetic reassessment, sehingga mampu menembus spesies barrier dan terjadi penularan antara jenis spesies. Nah, maka dari itu, hal ini sangat mengkhawatirkan oleh masyarakat karena kelompok yang paling rentan terkena penyakit ini biasanya adalah anak-anak di bawah 12 tahun. Jadi hampir separuh kasus flu burung pada manusia itu menimpa anak-anak. Nah, kenapa? Karena disebabkan kekebalan tubuh dari anak-anak ini belum kuat, dan obat atau vaksinnya itu hanya tidak bisa mengobati, hanya bisa melindungi saja. Lalu masa inkubasi pada unggas 1 minggu dan pada manusia berlangsung 1 sampai 3 hari. Masa infeksi 1 hari sebelum sampai 3-5 hari sesudah timbulnya gejala pada anak-anak mencapai 21 hari. Lalu penyakit ini juga teridentifikasi bersifat zoonosis tadi ya. Zoonosis itu yang dapat menginfeksi atau menulari dari hewan ternak ke manusia. Next. Nah, di sini ada cara penularan flu burung. Yang pertama ada penularan antar ternak unggas. Jadi kontak langsung dari unggas yang terinfeksi dengan hewan yang peka atau hewan yang mudah teradaptasi oleh infeksi, unggas yang terkena infeksi, lalu melalui lendir yang berasal dari hidung dan mata, terus melalui kotoran atau feses unggas yang terserang flu burung, lalu bisa juga lewat manusia sendiri melalui sepatu dan pakaian yang terkontaminasi dengan virus, lalu melalui pakan, air, dan peralatan kandang yang terkontaminasi, dan juga bisa melalui udara karena memiliki peran penting dalam penularan dalam satu kandang, tetapi memiliki peran terbatas dalam penularan antar kandang. Lalu yang terakhir ini melalui unggas air. Nah, karena unggas air ini dapat berperan sebagai sumber reservoir virus dari saluran intestinal dan dilepaskan lewat kotoran. Nah, selain dari penularan antar ternak unggas, ada juga dari penularan dari ternak ke manusia. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ada gambar dari, jadi sini unggas yang telah terinfeksi flu burung bisa menyebarkan virus ini melalui apa? Melalui kotorannya. Kotorannya itu bisa dapat mengering sehingga akan menumpuk gitu. Jadi kayak karena kering dia bisa menginfeksi ke udara gitu. Nah, tadi dari yang udara ini nih, dia itu terhirup oleh hewan lain dan juga bisa terhirup oleh manusia. Makanya manusia itu bisa terinfeksi dari kotoran si unggas yang sudah terinfeksi oleh
penyakit flu burung. Nah, di sini juga ada fase-fasenya, yaitu fase pertama itu virus H5N1 menjangkit hewan kebanyakan unggas dan babi. Lalu pada fase kedua, virus ini mulai menular dari hewan ke hewan, paling sering sih antara hewan sejenis. Lalu pada fase ketiga, virus mulai berpindah dari hewan ke manusia. Lalu setelah itu ada kemungkinan virus ini dari hewan yang berkombinasi dengan virus influenza manusia melahirkan strain baru, virus baru. Lalu fase keempat, fase paling berbahaya yaitu virus strain baru menular dari manusia ke manusia yang menyebabkan pandemik atau wabah global, atau bisa jadi kejadian luar biasa. Next. Nah, di sini ada gejala dari flu burung. Nah, gejalanya pada manusia ini adanya kenaikan suhu badan sekitar 39 derajat Celcius, keluarnya eksudat hidung yang bersifat mukus atau lendir bening, lalu batuk dan sakit tenggorokan, nafsu makan berkurang, muntah, nyeri, perut, dan diare. Lalu ada juga infeksi selaput mata atau konjungtivitis, lalu sesak nafas dan radang paru-paru atau pneumonia dan pusing. Nah, kita bisa nih membedakan antara gejala influenza yang biasa sama gejala influenza karena H5N1 ya, avian influenza. Nah, bisa dilihat juga dari data ini. Lalu selain itu, selain pada gejala pada manusia, ada juga gejala pada unggas, yaitu jengger dan pial membengkak dengan warna kebiruan, pendarahan merata pada kaki yang berupa bintik-bintik merah, atau ada sering disebut juga kaki kerokan, lalu adanya cairan pada mata dan hidung atau gangguan pernapasan, lalu keluarnya cairan eksudat jernih hingga kental dari rongga mulut, dan diare, haus berlebihan, cangkang telur lembek, lalu tingkat kematian sangat tinggi mendekati 100%. Next. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang rencana keperawatan pasien dengan gangguan kebutuhan oksigen. Next. Nah, rencana keperawatannya itu yang pertama adalah teknik batuk. Nah, teknik batuk ini efektif untuk mempertahankan kepatinan jalan nafas. Batuk memungkinkan klien untuk mengeluarkan mengeluarkan sekresi dari jalan nafas bagian atas dan bawah. Lalu yang kedua itu adalah teknik pengisapan atau yang biasa disebut dengan suction. Suction ini dilakukan pada pasien yang nggak mampu untuk mengeluarkan sekresi dari saluran pernapasan dengan batuk. Jadi dia disedot bisanya. Terus yang ketiga yaitu pemasangan jalan nafas buatan. Nah, ini tuh berupa selang ya. Jalan nafas buatannya itu nanti dimasukin selang ke dalam mulut atau hidung. Nah, tujuannya untuk memfasilitasi ventilasi dan pengeluaran sekret. Rute pemasangannya bisa melalui orotrakeal, nasotrakeal, trakeostomi, dan intubasi endotrakeal. Terus yang keempat adalah terapi oksigen. Terapi oksigen ini digunakan untuk menjaga suplai oksigen yang sehat ke jaringan. Jadi harus pas tiap jaringan mendapatkan oksigen. Terus tujuan terapi oksigen ini adalah pencegahan atau pengobatan hipoksia. Nah, dosis atau konsentrasi oksigen harus dipantau terus-menerus. Lalu yang kelima adalah memberikan obat bronkodilator. Ini gunanya untuk melebarkan jalan nafas, mengurangi obstruksi, dan meningkatkan pertukaran udara. Lalu yang keenam adalah mengatur posisi. Pengaturan posisi pasien bertujuan agar paru-paru dapat ekspansi secara maksimal. Nah, perubahan posisi ini dilakukan secara berkala. Lalu next. Sekarang implementasi pasien dengan gangguan kebutuhan oksigen. Next. Implementasi keperawatan pada pasien yang memiliki gangguan sistem pernafasan disesuaikan dengan masalah dan diagnosa yang ada pada klien. Nah, asuhan keperawatan juga disesuaikan nih dengan kondisi pasien dengan tujuan akhir yaitu bersihan jalan nafas klien meningkat dan tingkat pengetahuan juga meningkat. Next. Lalu sekarang evaluasi asuhan keperawatan. Next. Seperti yang kita tahu, evaluasi adalah
tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan keperawatan, dan pelaksanaannya sudah berhasil dicapai. Nah, evaluasi keperawatan ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan klien untuk mengembangkan tujuan dan kriteria hasil individu. Nah, apa sih hasil yang diharapkan dari evaluasi keperawatan ini? Hasil yang diharapkan adalah yang pertama, pasien dapat mendemonstrasikan pengetahuan tentang pencegahan disfungsi pernafasan. Yang kedua, pasien dapat mendemonstrasikan pengetahuan tentang manajemen disfungsi pernafasan secara optimal. Yang ketiga, pasien dapat mengeluarkan sekresi pulmonal. Dan yang terakhir, bersihan jalan nafas pasien meningkat. Next. Ya, next dokumentasi asuhan keperawatan. Boleh di next? Ya, terima kasih. Dokumentasi pengkajian keperawatan ini merupakan catatan tentang hasil pengkajian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi-informasi dari pasien dan membuat data dasar tentang pasien dan juga untuk membuat catatan tentang respon kesehatan pasien. Pengkajian yang komprehensif atau pengkajian yang secara menyeluruh dan sistematis akan mengarah dan mendukung pada identifikasi masalah-masalah pasien. Nah, masalah-masalah ini dapat menggunakan data-data pengkajian sebagai dasar formulasi yang dinyatakan sebagai diagnosa keperawatan. Next. Ya, selanjutnya itu ada prosedur pemeriksaan fisik pasien gangguan sistem pernapasan dan kardiovaskuler. Pertama itu untuk kecukupan oksigen itu bisa dilakukan analisa gas darah atau AGD. Jadi itu tes ini dilakukan dengan mengambil darah dari pergelangan tangan atau bisa melalui daun telinga, yang dimana ini untuk mengetahui apakah paru-paru berfungsi paling baik dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara efektif. Selanjutnya itu ada oksimetri nadi, itu untuk memantau saturasi oksigen hemoglobin. Nah, untuk nilai normal itu di antara 95 hingga 100%. Selanjutnya itu ada untuk sirkulasi. Yang pertama itu ada dengan pemeriksaan frekuensi nadi, yaitu dengan cara palpasi. Itu menggunakan jam tangan untuk mengukur waktu. Hitung jumlah denyut yang dirasakan selama 30 detik, lalu dikalikan dengan 2. Tapi jika frekuensinya atau ritmenya itu tidak normal, palpasi itu dihitung denyut nadinya itu selama 1 menit full. Selanjutnya itu ada pemeriksaan tekanan darah menggunakan sphygmomanometer. Itu dengan cara meminta pasien untuk mengambil posisi berbaring atau duduk yang nyaman dengan lengan bawahnya itu ditopang setinggi jantung dan telapak tangannya ke atas. Palpasi lokasi arteri brachialis untuk memastikan penempatan yang tepat untuk manset yang dipasang langsung ke arteri untuk memberikan pembacaan yang paling akurat. Selanjutnya itu ada pemeriksaan irama nafas dan irama jantung. Untuk irama nafas ini untuk menghitung jumlah nafas setiap ekspansi dada itu selama 30 detik dan dikalikan dengan 2. Jika pernapasan terdeteksi tidak teratur, hitung nafas selama 1 menit full. Ini di samping ini ada beberapa contoh irama nafas, yaitu yang pertama itu ada irama nafas normal itu dengan dari 12 sampai 20 nafas per menit. Selanjutnya itu ada takipnea, itu napasannya itu lebih dari 24 nafas per menit. Nah, dengan cirinya nafas pendek. Untuk faktor penyebab itu bisa karena demam, kecemasan, olahraga, atau adanya gangguan pernapasan. Selanjutnya itu ada bradypnea, itu pernapasannya itu kurang dari 10 napas per menit. Untuk faktor penyebabnya itu bisa karena depresi pusat pernapasan dikarenakan obat-obatan atau karena kerusakan otak. Selanjutnya itu ada hiperventilasi. Hiperventilasi itu peningkatan irama dan kedalaman napas. Dengan faktor penyebabnya itu bisa karena olahraga ekstrim atau ketakutan, ketoasidosis diabetik,
dan overdosis dalam pemakaian aspirin. Selanjutnya itu ada hipoventilasi, yaitu penurunan irama dan kedalaman napas. Dengan penyebabnya itu bisa karena penggunaan narkotika dan anestetik atau obat bius. Selanjutnya itu ada chain stroke respiration, itu periode penapasan yang dalam dan cepat dan bergantian diikuti oleh periode apnea. Bisa dikarenakan overdosis obat-obatan, gagal jantung, dan peningkatan tekanan intrakranial. Selanjutnya itu ada biot respiration, bisa kedalaman dan irama penapasan yang bervariasi dan diikuti oleh periode apnea. Faktor penyebabnya itu bisa karena meningitis, kerusakan otak, pola penapasan kerusakan otak yang parah. Biot respiration ini pola penapasan abnormal ditandai dengan volume tidal yang bervariasi, yang acak dan tidak ada keteraturan. Selanjutnya itu ada pengukuran irama jantung. Irama jantung ini bisa dinilai dengan menggunakan elektrokardiogram atau EKG dengan menempelkan sensor pada kulit untuk mendeteksi sinyal listrik yang dihasilkan jantung setiap kali berdetak. Selanjutnya itu ada bunyi nafasnya jantung. Untuk yang pertama itu ada bunyi nafas itu dengan cara auskultasi paru-paru dari bawah torak posterior ke dasar paru-paru saat pasien bernafas perlahan dan dalam melalui mulut. Untuk bunyi nafas normal itu yang pertama itu ada bronkial dengan cirinya tiupan suara hampa, lokasinya di trakea. Untuk rasionya itu ekspirasi lebih lama, lebih rendah, dan bernada lebih tinggi daripada inspirasi. Selanjutnya itu ada bronkovesikular dengan ciri nada dan intensitas sedang dengan suara seperti tiupan. Lokasinya itu di interface pertama dan kedua di anterior dan skapula di posterior. Dengan rasio inspirasi dan ekspirasi memiliki nada dan durasi yang sama. Selanjutnya itu ada vesikular dengan ciri suara lembut dan bernada rendah yang berlokasi di perifer paru-paru dengan rasio inspirasi lebih panjang, lebih keras, dan bernada lebih tinggi daripada ekspirasi. Selanjutnya itu ada bunyi napas yang abnormal. Selanjutnya itu ada pertama itu ada wheezing, ada tinggi siulan, suara menada tinggi terus-menerus, terus bisa terdengar pas inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya itu ada crackles, suaranya itu seperti bergelembung atau berderak. Ciri lainnya itu suara terputus dari nada rendah hingga tinggi dan bisa terdengar selama ekspirasi. Biasanya terjadi pada saluran udara kecil seperti alveolus, bronchiolus, bronchus, dan trakea. Selanjutnya itu ada friction rap, yaitu suaranya seperti kasar. Suaranya itu paling keras di atas permukaan anterior lateral bawah dan bisa terdengar selama inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya untuk bunyi jantung itu dengan auskultasi sistematis, mulai dari daerah aorta, pindah ke daerah pulmonal, kemudian ke titik ERP, lalu ke daerah trikuspid, akhirnya ke daerah mitral. Diafragma stetoskop pertama kali digunakan untuk mendengarkan suara bernada tinggi, diikuti dengan penggunaan bel untuk mendengarkan suara bernada rendah. Selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan diagnostik pasien gangguan sistem pernapasan dan kardiovaskular. Next. Ya, yang pertama adalah pemeriksaan fungsi paru. Nah, pemeriksaan fungsi paru ini menggunakan spirometer, yang mana pasien ini bernapas melalui masker mulut yang dihubungkan dengan spirometer. Nah, pengukuran yang dilakukan ini mencakup pada volume tidal, volume residual, kapasitas residual fungsional, kapasitas vital, dan juga kapasitas paru total. Lalu yang kedua ada kecepatan aliran ekspirasi puncak
puncak atau peak expiratory flow rate atau PEFR. PEFR ini adalah titik aliran tertinggi yang dicapai selama ekspirasi maksimal, dan titik ini mencerminkan terjadinya perubahan ukuran jalan napas yang menjadi lebih besar. Nah, lalu yang ketiga ada pemeriksaan gas darah arteri. Pemeriksaan gas darah arteri ini digunakan untuk menentukan konsentrasi hidrogen, lalu menentukan tekanan parsial oksigen atau PaO2, dan juga karbon dioksida, dan juga saturasi oksihemoglobin. Lalu yang keempat ada oximetri. Oximetri ini digunakan untuk mengukur saturasi oksigen kapiler, yaitu dengan presentase hemoglobin yang disaturasi dari oksigen tersebut. Nah, next. Selanjutnya adalah hitung darah lengkap. Nah, darah vena ini untuk mengetahui jumlah darah lengkap meliputi jumlah darah lengkap ini meliputi hemoglobin, hematokrit, leukosit, eritrosit, dan juga perbedaan sel darah merah dan sel darah putih. Ya, selanjutnya adalah pemeriksaan sinar X di dada. Nah, pemeriksaan ini digunakan untuk mengobservasi lapang paru untuk mendeteksi adanya cairan atau pneumonia, massa atau kanker paru, fraktur di klavikula dan piste, atau proses abnormal yaitu adanya TBC. Nah, selanjutnya ada bronkoskopi. Nah, bronkoskopi ini dilakukan untuk memperoleh sampel biopsi dan cairan ataupun sampel sputum, dan untuk mengangkat plak atau lendir atau benda asing yang menghambat jalan napas. Lalu selanjutnya ada CT scan. CT scan ini untuk mengidentifikasi massa normal melalui ukuran dan lokasi. Hanya saja, CT scan ini tidak dapat mengidentifikasi tipe jaringan dari yang kita identifikasi. Ya, next. Selanjutnya adalah kultur tenggorok. Nah, kultur tenggorok ini dapat menentukan adanya mikroorganisme patogenik dan sensitivitas terhadap antibiotik. Selanjutnya adalah spesimen sputum. Spesimen sputum ini diambil untuk mengidentifikasi tipe organisme yang berkembang dalam sputum atau mengidentifikasi resistensi dan juga mengidentifikasi sensitivitas terhadap obat. Lanjut ada skin test. Skin test ini dilakukan untuk menentukan adanya bakteri, jamur, penyakit parviral, dan tuberkulosis. Yang terakhir adalah torasentesis. Torasentesis ini merupakan perforasi bedah dinding dada dan ruang pleura dengan jarum untuk mengaspirasi cairan untuk tujuan diagnostik atau tujuan terapeutik ataupun untuk mengangkat spesimen untuk kegiatan biopsi. Ya, next. Selanjutnya adalah prosedur tindakan untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Next. Ya, yang pertama adalah terapi oksigen. Nah, terapi oksigen ini pertama yang harus kita lakukan adalah kaji kebutuhan terapi oksigen dan klarifikasi instruksi terapi. Yang kedua adalah siapkan pasien dan keluarga. Begitu. Nah, dalam fase siapkan pasien dan keluarga ini kita harus membantu pasien memperoleh posisi semi flower. Tapi ini jika memungkinkan kayak gitu ya. Posisi ini lebih memudahkan ekspansi dada sehingga pasien ini lebih mudah untuk bernapas. Yang kedua, di saat kita menyiapkan pasien dan keluarga, kita juga harus menjelaskan bahwa oksigen ini akan mengurangi ketidaknyamanan akibat dispnoe
dan tidak menimbulkan bahaya jika petunjuk keamanan diperhatikan. Gitu. Informasikan juga kepada pasien dan keluarga tentang petunjuk keamanan dan yang berhubungan dengan penggunaan oksigen. Tahap selanjutnya adalah siapkan peralatan oksigen dan humidifier. Yang keempat adalah putar penut oksigen sehingga diperoleh kecepatan oksigen yang sesuai dengan instruksi, dan pastikan juga peralatan ini berfungsi dengan baik. Yang harus kita perhatikan ada dua. Yang pertama adalah pastikan oksigen ini mengalir dengan bebas melalui selang dan dapat dirasakan oksigennya keluar dari kanula nasal ini. Dan juga tidak terdengar bunyi pada selang, sambungannya tidak bocor, dan terdapat gelembung udara pada humidifier saat oksigen mengalir melewati air. Yang kedua adalah pastikan juga kita mengatur kecepatan aliran oksigen sesuai dengan terapi yang direkomendasikan. Yang kelima, ada pasang kanula nasal pada wajah klien yang dengan lubang kanula ini masuk ke dalam hidung dan karet mengikat melingkari kepala pasien. Yang keenam, yaitu adalah fiksasi kanula nasal menggunakan plaster. Yang tujuh, kita menggunakan kasa sebagai alas karet mengikat pada area telinga dan tulang putih. Selanjutnya, lakukan evaluasi umum pada klien dalam 15-30 menit pertama, bergantung pada kondisi pasien. Nah gitu. Selanjutnya, evaluasi umum ini dilakukan secara teratur yang mengikuti pengkajian tingkat kecemasan, kemudahan bernapas ketika alat dipasang, ETV, pola nafas, pergerakan dada, warna kulit, kuku, bibir, warna kulit, warna kuku, warna bibir, telinga, membran mukosa di hidung, warna mulut dan faring, tanda hipoxia, tanda hiperkardia, bunyi, napas bilateral, IgD, toleransi, aktivitas, dan tanda-tanda adanya takikardia, dipsnu, konfusi atau kelelahan, dan juga sianosis. Selanjutnya, kaji pula adanya iritasi pada hidung pasien. Jika ada, berikan pelumas pada membran mukosa. Lalu juga kita harus inspeksi peralatannya secara teratur. Periksa volume kecepatan aliran oksigen ini dan ketinggian cairan steril pada humidifier dalam waktu 30 menit dan ketika memberi perawatan pada pasien. Pertahankan ketinggian air di dalam humidifier dan pastikan petunjuk keamanan ini juga harus dipatuhi. Lalu jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil pengkajian, terapi yang diberikan, dan juga data yang relevan dalam dokumentasi keperawatan. Next. Nah, selanjutnya adalah postural drainage. Yang seperti yang kita lihat ya, ini posisi postural drainage gitu. Nah, yang harus kita lakukan saat melakukan postural drainage adalah pertama, kita harus cuci tangan. Yang kedua, juga pilih area yang akan dilakukan drainase berdasarkan pengkajian seluruh bidang. Bidangnya bidang apa? Bidang paru, dada penis, dan juga hasil ronsen dada. Kayak gitu. Ini dilakukan agar melakukan drainase ini secara efektif. Tindakan ini harus dilakukan secara individu untuk mengatasi area tertentu pada paru yang mengalami penumpukan sekresi. Yang ketiga, membantu klien memperoleh posisi untuk drainase area yang mengalami penumpukan sekresi. Area pertama yang dipilih pada dapat bervariasi dari satu klien sampai dengan klien yang lain. Dan juga kita harus membantu klien ini memilih posisi sesuai dengan kebutuhan. Dan juga kita harus mengajarkan klien cara memposisikan tubuh, lengan, dan kaki secara tepat. Letakkan pula bantal yang menyangga dan bantal untuk menyangga dan memberikan kenyamanan. Untuk memberikan kenyamanan dari bantal untuk menyangga tadi ya.
Posisi khusus ini dipilih untuk drainase area yang mengalami penyumbatan. Oke, yang keempat, kita harus lakukan minta klien mempertahankan posisi tersebut selama 10-45 menit. Dan itu untuk dewasa. Kalau pada dewasa, ini memerlukan waktu lebih lama daripada biasanya. Kalau pada anak-anak, prosedur ini membutuhkan waktu sampai 3-5 menit. Yang kelima, selama klien berada dalam posisi drainase postural, lakukan perkusi dan juga vibrasi dada di atas area yang mengalami penumpukan sekresi. Nah, ini ditujukan untuk memberi dorongan mekanik yang bertujuan memobilisasi sekresi pada jalan nafas. Yang keenam, yang harus kita lakukan adalah setelah drainase, pada posisi pertama selesai dilakukan, minta klien untuk duduk dan batuk. Tampung pula sekresi yang dikeluarkan dalam wadah struktum. Jika klien tidak dapat batuk, lakukan penghisapan. Setiap sekresi yang dimobilisasi ke jalan nafas harus dikeluarkan melalui batuk ataupun penghisapan sebelum klien dibaringkan kembali untuk prosedur drainase postural selanjutnya. Ya, yang ke-7, minta klien untuk istirahat sebentar jika perlu. Selanjutnya adalah ulangi langkah 3-8 kali hingga semua area yang mengalami penumpukan sekresi ini telah dilakukan drainase. Setiap prosedur drainase postural ini tidak boleh dilakukan lebih dari 30-60 menit. Nah, drainase ini dilakukan hanya untuk drainase area yang mengalami penumpukan sekresi berdasarkan pengkajian individual. Ya, selanjutnya diulangi kembali pengkajian dada di seluruh bidang paru. Dan selanjutnya adalah kita harus mencuci tangan, dan selanjutnya juga kita harus mendokumentasikan tindakan pada catatan perawatan. Ya, next. Ya, selanjutnya adalah fisioterapi dada. Fisioterapi dada kita bisa lihat ya, ini ada 3 SOP fisioterapi dada, ada perkusi, draining, dan vibrasi. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah jelaskan tujuan prosedur tindakan ini pada klien. Lalu kita harus juga membantu klien ini mengatur posisinya yang nyaman atau sesuai. Lalu selanjutnya adalah kita harus menutupi lapisan tubuh klien dengan baju atau selanjutnya kita anjurkan klien untuk bernapas dengan dalam dan juga lambat. Lalu kuncupkan kedua tangan hingga membentuk mangkuk, rapatkan jari-jari dan juga lemaskan pergelangan tangan. Lalu tepuk punggung klien mulai dari punggung ke arah bahu. Jika hal tersebut dilakukan dengan benar, maka tepukan itu akan terdengar seperti bunyi letupan. Nah, selanjutnya, lakukan selama 3-5 menit masing-masing segmen paru diperkusi selama 1-2 menit. Lalu kita anjurkan klien untuk menarik napas dalam dan menghembuskannya melalui mulut secara perlahan. Lalu letakkan tangan bersilang pada lokasi paru yang dikehendaki. Selanjutnya, putarkan bagian tersebut dengan kekuatan dari bahu. Lakukan dengan mengetukkan dan melemaskan tangan secara bergantian saat klien melakukan ekshalasi. Lalu lanjutkan step tersebut selama 5 kali ekshalasi. Lalu anjurkan klien untuk batuk dan membuang sputum ke tempat yang telah disebutkan. Dan terakhir, jadwalkan tindakan perkusi dan vibrasi secara teratur dalam sekali. Ya, bisa di next. Nah, yang selanjutnya adalah inhalasi yang menggunakan nebulizer. Ini kita ada dibagi jadi 3. Yang pertama ada prainteraksi. Nah, prainteraksi ini kita mengidentifikasi kebutuhan atau kebutuhan dari klien kita.
kedua kita harus cuci tangan, yang ketiga juga kita harus menyiapkan alat-alatnya. Nah, tahap kedua adalah tahap orientasi. Yang pertama kita harus salam, menanyakan apa yang dirasakan dari pasien, menjelaskan juga tujuan dari prosedur tindakan tersebut. Nah, tahap ketiga ini kita harus mulai dari kita cuci tangan, gunakan handsphone. Yang selanjutnya adalah kita mengatur posisi klien. Yang keempat, hubungkan kabel power nebulizer ke terminal listrik dan sampai hasilnya nyala gitu. Memasukkan obat sesuai dosis yang dibutuhkan ke dalam face mask nebulizer ini. Ya, selanjutnya tadi sebenarnya masukkan obat ya. Lalu kita juga harus memonitor uap atau obat tersebut gitu. Selanjutnya kita menggunakan face mask nebulizer dengan benar pada klien. Jadi nggak boleh sampai salah. Lalu juga kita harus menanyakan kepada klien apakah sesaknya mulai berkurang. Lalu kalau udah selesai alatnya dirapikan kembali. Nah, selanjutnya ada fase terminasi. Fase terminasi ini dilakukan yang pertama adalah evaluasi respon klien. Kita tanyakan kepada klien bagaimana setelah dipasang alatnya, apakah sesaknya berkurang atau enggak, kayak gitu. Lalu kita lakukan rencana tindak lanjut, gitu. Kalau ini berarti kayak diusahakan Bapak, Ibu jangan banyak beraktivitas dulu ya, agar sesaknya ini bisa cepat sembuh ataupun tidak akan kembali. Lalu selanjutnya adalah kontrak waktu yang akan datang selanjutnya pada kegiatan kita melakukan nebulizer lagi. Ya, selanjutnya ada pendokumentasian. Pendokumentasian ini pemberian waktu. Kita harus mendokumentasikan waktu pemberian, respon klien, dan lain-lain. Ya, boleh di next. Ya, next. Yang selanjutnya adalah penghisapan lendir. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah cuci tangan, lalu pasang APD sesuai kebutuhan, dan jaga privasi klien. Lalu, habis kita melakukan itu, kita mengatur posisi klien, dan jangan lupa gunain sarung tangan. Terus, yang keempat, hubungkan kateter penghisap dengan selang alat penghisap. Lalu, mesin penghisap kita hidupkan. Lalu lakukan penghisapan lendir dengan memasukkan kateter penghisap ke dalam kompresi Aquades atau NaCl 0,9% untuk mempertahankan tingkat kesterilan. Ya. Lalu masukkan kateter penghisap dalam keadaan tidak menghisap. Yang kedelapan, kita gunakan alat penghisap dengan tekanan 95 sampai 110 mmHg untuk anak-anak dan 50 sampai 95 mmHg untuk bayi. Yang kesembilan yaitu kita tarik kateter penghisap agar penghisap tidak lebih dari 10 sampai 15 detik dengan gerakan memutar sambil menutup lubang pangkal kateter suction dengan ibu jari. Di sini ada note penting. Yang pertama, kalau misalkan oropharyngeal, posisinya itu semi-polar dengan kepala menghadap ke area perut. Kalau nasopharyngeal itu posisinya supin dengan kepala hiperekstensi. Lalu kalau misalkan kita mau menghisap lendir klien yang tidak sadar, posisinya yaitu lateral menghadap ke arah perut. Next. Nah, habis itu udah melakukan langkah yang ke-9 tadi, kita tarik kateter penghisap tidak lebih dari 10 sampai 15 detik. Terus bilas kateter dengan menggunakan Aquades atau NaCl 0,9%, lalu lakukan penghisapan antara penghisapan pertama dengan berikutnya. Minta klien untuk bernafas dalam dan batuk. Apabila klien mengalami distres pernapasan, biarkan istirahat 20-30 detik sebelum melakukan penghisapan berikutnya. Lalu setelah selesai, kaji jumlah, konsistensi, warna, bau sekret, dan respon klien terhadap prosedur yang dilakukan dan dokumentasikan prosedur tersebut. Lalu atur kembali posisi klien senyaman mungkin, dan setelah itu kita rapikan alat-alat seperti semula, lalu cuci tangan setelah melakukan
prosedur tersebut. Dan yang terakhir, dokumentasikan tindakan di catatan keperawatan. Next. Sekarang saya akan menjelaskan perawatan WSD. Yang pertama yaitu perawat mencuci tangan, kemudian memasang handscoon. Yang kedua, membuka set bedah minor steril, lalu membuka balutan dengan menggunakan pinset secara hati-hati. Balutan kotor dimasukkan ke dalam nierbekken. Lalu mendisinfeksi luka dan selang dengan betadin 10%, kemudian dengan alkohol 70%. Lalu menutup luka dengan kasa steril yang sudah dipotong tengahnya, kemudian diplester. Lalu kita pasang kita klem selang WSD. Selanjutnya melepaskan sambungan antara selang WSD dengan selang botol. Ujung selang WSD ini dibersihkan dengan alkohol 70% dulu. Kemudian selang WSD dihubungkan dengan selang penyambung botol WSD yang baru. Lalu setelah itu kita klem selang WSD dibuka. Klem selang WSD dibuka. Next. Lalu, anjurkan pasien untuk menarik nafas dalam dan bimbing pasien cara batuk efektif. Dan selanjutnya latih dan anjurkan pasien untuk secara rutin 2-3 kali sehari melakukan latihan gerak pada persendian bahu daerah pemasangan WSD. Lalu setelah itu kita merapikan pakaian pasien dan lingkungannya, kemudian bantu pasien dalam posisi yang paling nyaman. Selanjutnya membersihkan alat-alat dan botol WSD yang kotor, kemudian disterilisasi kembali. Lalu kita membuka handscoon dan mencuci tangan. Terus yang terakhir mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan pada catatan keperawatan. Next. Selanjutnya adalah memasang dan memonitor transfusi darah. Yang pertama seperti biasa kita jelaskan prosedurnya kepada klien, kaji apakah sudah pernah dilakukan atau tidaknya. Ke materi lanjut. Ya, Bapak materi kenapa? lanjut aja. Ke materi lanjut. Oh, ya baik, Bapak. Boleh next. Ya. Nah, sekarang konsep COVID, ya, silakan. Selanjutnya ada konsep dasar COVID-19. Nah, di sini ada definisinya, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2. Nah, dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 itu seperti penapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Nah, di sini gejala ringan yang didefinisikan sebagai pasien dengan infeksi akut saluran nafas atas tanpa komplikasi. Bisa disertai dengan demam, fatigue, batuk, anoreksia, malaise, nyeri, tenggorokan, kongesti, nasal, atau sakit kepala. Nah, pada pasien COVID-19 dengan pneumonia berat itu frekuensi nafasnya lebih dari 30 kali per menit, distress pernapasan berat atau saturasi oksigen 93%, dan tanpa bantuan oksigen. Nah, di sini pada pasien geriatri dapat muncul gejala-gejala yang atipikal. Selanjutnya. Nah, penularan pada COVID-19 ini ada dibagi tiga, jadi kontak dan transmisi tetesan, transmisi melalui udara, dan transmisi vermit. Nah, pada kontak dan transmisi tetesan ini, yaitu penularan virus corona dapat terjadi melalui kontak langsung, tidak langsung, atau dekat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi yang terinfeksi seperti air liur dan sekresi pernapasan atau tetesan pernapasan mereka. Jadi di sini tuh air liur atau tetesan pernapasan ini dikeluarkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, ketika dia juga berbicara dan bernyanyi. Nah, penularan tetesan pernapasan ini dapat terjadi ketika seseorang itu berada dalam kontak dekat atau kurang lebih 1 meter dengan orang yang terinfeksi. Lalu selanjutnya ada transmisi melalui udara. Jadi kalau transmisi melalui udara ini, penularan melalui udara didefinisikan sebagai penyebaran melalui inti tetesan atau aerosol yang tetap menular ketika melayang di udara dalam jarak dan waktu yang lama.
dalam penularan virus ini melalui udara terjadi selama prosedur medis yang menghasilkan aerosol. Nah, jadi orang yang rentan dapat menghirup aerosol dan bisa terinfeksi. Jika aerosol yang mengandung virus ini dalam jumlah yang cukup banyak itu menyebabkan infeksi dalam tubuh penerima. Lalu yang terakhir ini ada transmisi formit. Jadi tetesan yang dikeluarkan oleh individu yang terinfeksi dapat mencemari permukaan dan benda, menciptakan formit atau permukaan yang terkontaminasi. Nah, di sini ada gambarnya ya. Nah, gambar yang ini di sini, jadi ada seorang yang terkena infeksi SARS-CoV-2, lalu orang ini bersin. Nah, ketika dia bersin, berarti kan tadi dropletnya ini akan terkontaminasi oleh bersatu dengan udara. Nah, ketika bersatu dengan udara ini, ada seseorang yang berada dekat sama dia, sejarak 1 atau sampai 2 meter, bisa juga terkena karena dapat menghirup udara yang telah terkontaminasi oleh bersinan tadi, droplets. Nah, terus juga bisa dari ketika orang ini bersin, lalu droplet-dropletnya ini mengenai benda-benda di sekitarnya, seperti benda-benda yang di sini. Lalu ketika benda-benda ini terkena oleh droplet tadi, nah misalnya ada seseorang yang menyentuh benda-benda itu. Nah, seorang ini kan nggak tahu ya kalau misalnya dalam benda itu, di benda-benda itu ada droplets yang dikeluarkan oleh orang yang terkena COVID. Nah, lalu dia menyentuhnya dan menggunakan tangan yang telah menyentuhnya itu ke mulut dia atau juga ke hidung dia, sehingga dia juga bisa terinfeksi oleh COVID. Next. Nah, pada saturasi oksigen pada pasien terinfeksi COVID-19. Nah, menurut Abraham Maslow, jadi kebutuhan dasar manusia itu merupakan kebutuhan fisiologis, di mana penggunaan oksigen yang menjadi kebutuhan paling utama. Ya, jadi tanda dan gejala COVID ini kan berupa batuk kering, dispnu, dan penggunaan ventilator menunjukkan pasien mengalami gangguan dalam penggunaan oksigen. Nah, ketika dia ini mengalami gangguan penggunaan oksigen, padahal kebutuhan dasar manusia itu yang paling utama adalah oksigen. Jadi di sini kita harus memantau gitu, mencukupi kebutuhan, bagaimana cara kita mencukupi kebutuhan oksigen kita padahal kita kena gejala COVID ini. Jadi di sini juga jadi di sini kita juga harus mengobservasi saturasi oksigen kita dilakukan untuk mencegah dan mengenali sejauh mana atau resiko terjadinya hipoksia jaringan. Next. Next. Nah, di sini ada asuhan keperawatan COVID-19. Next. Nah, ada anamnesis, pengkajian anamnesis. Jadi pada anamnesis ini, gejala dapat ditemukan 3 gejala utama, diantaranya demam, batuk, kering, atau sebagian batuk, berdahak, dan sulit bernapas atau sesak. Lalu gejala tambahan lainnya itu seperti nyeri kepala, nyeri otot, lemas, diare, dan batuk. Nah, pada beberapa kondisi dengan perburukan dapat muncul tanda dan gejala infeksi saluran napasan akut berat. Nah, di sini pernapasan akut berat itu atau severe acute respiratory infection atau SARI. SARI ini adalah infeksi saluran napas akut dengan riwayat demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius dan batuk dengan onset 10 hari terakhir serta perlu perawatan di rumah sakit. Next. Nah, di sini ada pemeriksaan fisiknya. Jadi, pada pemeriksaan fisik menurut PDPI itu, pemeriksaan fisik ini ditemukan beberapa manifestasi klinis tergantung dengan ringan atau beratnya kondisi si pasien. Fokus pemeriksaan pada pemeriksaan fisik itu diantaranya tingkat kesadaran, kompos mentis atau penurunan kesadaran. Tanda vitalnya di sini frekuensi nadi meningkat, frekuensi napas meningkat, tekanan darah normal atau menurun, suhu tubuh meningkat, saturasi oksigen dapat normal atau menurun. Lalu dapat disertai retraksi otot pernapasan, dan pada pemeriksaan fisik paru didapatkan inspeksi dapat
tindak simetris, statis, dan dinamis. Primitus raba mengeras, redup pada daerah konsolidasi, saluran napas bronvesikuler atau bronkial atau ronki kasar. Next. Nih ya, ada pemeriksaan penunjangnya juga. Jadi menurut PDPI, pemeriksaan penunjang yang dilakukan guna memperkuat diagnosa yang ditekan diantaranya ada pemeriksaan radiologi, fototoraks, CT scan, USG, toraks. Lalu pemeriksaan spesimen saluran napas atas dan bawah. Nah, jadi saluran ini dibagi dua ya, saluran napas atas dengan swab tenggorokan atau nasofaring dan orofaring. Lalu saluran napas bawah itu sputum, bilasan bronkus. Bila menggunakan endotrakeal, dapat berupa aspirat endotrakeal. Lalu ada bronkoskopi, fungsi pleura sesuai kondisi, pemeriksaan kimia darah, biarkan mikroorganisme, dan terakhir pemeriksaan feses dan urin. Next. Nah, di sini juga ada diagnosa keperawatannya. Nah, menurut Adam 2020, diagnosa keperawatan ini pada pasien dalam penguasaan COVID-19 terbagi menjadi dua klasifikasi. Seharusnya itu masuk ke perencanaan. Coba next coba. Seharusnya diagnosanya itu ada gejala ringan. Sebelumnya coba sepertinya diagnosanya terlewat ya. Nah, lanjut aja ya. Jadi ini hasilnya perencanaan keperawatannya. Jadi perencanaan keperawatannya itu ada monitor bunyi nafas. Nah, di sini rasionalnya itu untuk menilai adanya wheezing akibat inflamasi dan penyempitan jalan nafas dan atau ronki basah akibat adanya penumpukan cairan di interstitial atau alveolus paru. Lalu di sini ada monitor kecepatan aliran oksigen. Rasionalnya itu untuk memastikan ketetapan dosis pemberian oksigen. Lalu ada monitor integritas mukosa hidung akibat pemasangan oksigen. Nah, rasionalnya ini untuk mengidentifikasi terjadinya iritasi mukosa akibat aliran oksigen. Lalu ada monitor efektivitas terapi oksigen, misalnya oksimetri dan AGD. Nah, rasionalnya ini karena saturasi oksigen turun, penurunan saturasi oksigen, lalu penurunan tekanan gas oksigen dalam darah, lalu meningkatnya tekanan karbon dioksida yang terlarut dalam darah, dan dapat terjadi akibat peningkatan sekresi paru dan keletihan respirasi. Lalu juga di sini ada monitor tanda-tanda hipoventilasi ronsen dada, yaitu rasionalnya untuk melihat adanya peningkatan densitas pada area paru yang menunjukkan terjadinya pneumonia. Lalu selanjutnya ada monitor tanda-tanda hipoventilasi, rasional itu mengetahui adekuat oksigen yang ada dalam tubuh pasien. Lalu selanjutnya ada monitor tingkat kecemasan akibat terapi oksigen. Lalu monitor bersihkan sekret pada mulut, hidung, dan trakea jika perlu. Lalu monitor tingkat kecemasan akibat terapi oksigen. Lalu sini ada berikan oksigen itu rasionalnya untuk mempertahankan oksigenasi adekuat. Dimulai 5 liter per menit dengan target saturasi oksigen lebih dari sama dengan 90% pada pasien tidak hamil dan lebih dari 92 sampai 90% pada pasien hamil. Gunakan perangkat oksigen yang sesuai, yaitu rasionalnya seperti high flow kasal, kanula, HFNC, atau non-invasive mechanic ventilation pada pasien ARDS atau efusi paru luas. Lalu di sini juga jelaskan tujuan dan prosedur pemberian oksigen. Rasionalnya itu kooperasi pasien terhadap terapi oksigen. Lalu kolaborasi penentuan dosis oksigen. Rasionalnya itu untuk memperjelas pemberian terapi oksigen sesuai kondisi dan kebutuhan pasien. Next. Nah, implementasinya, informasi keperawatan ini adalah pelaksanaan dari perencanaan keperawatan yang telah dibuat itu, yang sebagai memonitor, yang dibuat untuk mencapai hasil yang efektif dalam pelaksanaan implementasi keperawatan ini. Penguasaan keterampilan juga harus dikuasai oleh perawat, dan pengetahuan harus dimiliki oleh setiap perawat, sehingga pelayanan yang diberikan oleh perawat ini baik mutunya. Dan demikian juga tujuan dan rencana yang telah ditetapkan dapat tercapai. Lalu, next.
Di sini ada evaluasi kepautannya. Di sini bersihin jalan nafas tidak efektif. Dalam 24 jam, bersihin jalan nafas meningkat dengan kriteria batuk efektif meningkat, sputum menurun, wheezing menurun. Lalu pada gas pertukaran oksigen, gangguan pertukaran gas, yaitu dalam 2-24 jam pertukaran gas meningkat dengan kriteria RRS 12-20 kali per menit saturasi oksigen lebih dari 90 derajat, dan ronki menurun. Lalu pH-nya 7,35 sampai 7,45. Lalu kalau pada ansietas, dalam 24 jam tingkat ansietas menurun dengan kriteria perasaan bingung menurun, perasaan khawatir menurun, gelisah menurun, tegang menurun. Oke. Ya baik, terima kasih atas teman-teman dari kelompok 4 atas presentasinya. Dilanjutkan sesi selanjutnya, sesi tanya jawab untuk teman-teman dari RKI yang ingin bertanya. Silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Ya, satu pertanyaan aja. Oke, sambil menunggu itu pertanyaan, nanti tolong nggak bisa ini ya, saya nggak bisa share screen ya. Coba Google Drive. Nggak bisa. Kebetulan dari HP ini, jadi kebetulan laptop lagi rusak nih, jadi nggak bisa share. Tapi Anda coba lihat di PLC ya, PLC udah buka PLC belum? Coba buka dulu PLC. NS.4.04 kalau nggak salah. Plus RKI. Ada nggak di situ? Mbak Naswa, coba dilihat. Ada nggak PLC-nya? Yang nggak bisa buka nih dari sini. Coba di-share. Iya, izin menjawab sudah ada Pak di PILC. Ya? Iya, Ada? sudah ada. Udah ada? Iya, Pak. Ada. Ya, coba buka patofisiologinya. Di-share. Atau materinya dulu, materi. Nggak usah materi lah. Itunya aja yang apa namanya, videonya aja. Izin tanya, Bapak. Nggak bisa ya? Nah, ya patofisiologi COVID, ya silakan nanti Anda buka. Coba dibuka aja. Ini setel. Nggak ada suaranya. Jaki, mohon maaf, nggak ada suaranya, Jak. Suaranya kemana ya? Oh, di yang lain juga nggak ada suaranya ya?
This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? What exactly causes your body to develop pneumonia? And how would a vaccine work? The coronavirus must infect living cells in order to reproduce. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. A protein shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Both a typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell in your body, where it takes over the cell's internal machinery, repurposing it to build the components of new viruses. When an infected person talks, coughs, or sneezes, droplets carrying the virus may land in your mouth or nose and then move into your lungs. Once inside your body, the virus comes in contact with cells in your throat, nose, or lungs. One spike on the virus inserts into a receptor molecule on your healthy cell membrane like a key in a lock. This action allows the virus to get inside your cell. A typical flu virus would travel inside a sac made from your cell membrane to your cell's nucleus that houses all its genetic material. The coronavirus, on the other hand, doesn't need to enter the host cell nucleus. It can directly access parts of the host cell called ribosomes. Ribosomes use genetic information from the virus to make viral proteins, such as the spikes on the virus's surface. A packaging structure in your cell then carries the spikes in vesicles which merge with your cell's outer layer, the cell membrane. All the parts needed to create a new virus gather just beneath your cell's membrane. Then, a new virus begins to bud off from the cell's membrane. Now, with the virus spreading in your body, how can you develop pneumonia symptoms? For this, we'll have to look into your lungs. Each lung has separate sections called lobes. Normally, as you breathe, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, through smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Your airways and alveoli are flexible and springy. When you breathe in, each air sac inflates like a small balloon. And when you exhale, the sacs deflate. Small blood vessels called capillaries surround your alveoli. Oxygen from the air you breathe passes into your capillaries, and then carbon dioxide from your body passes out of your capillaries into your alveoli so that your lungs can get rid of it when you exhale. Your airways catch most germs in the mucus that lines your trachea, bronchi, and bronchioles. In a healthy body, hair-like cilia lining the tubes constantly push the mucus and germs out of your airways, where you might expel them by coughing. Normally, cells of your immune system attack viruses and germs that make it past your mucus and cilia and enter your alveoli. However, if your immune system is weakened, like in the case of a coronavirus infection, the virus can overwhelm your immune cells, and your bronchioles and alveoli become inflamed as your immune system attacks the multiplying viruses. The inflammation can cause your alveoli to fill with fluid, making it difficult for your body to get the oxygen it needs. You could develop lobar pneumonia, where one lobe of your lungs is affected, or you could have bronchopneumonia that affects many areas of both lungs. Pneumonia may cause difficulty breathing, chest pain, coughing, fever and chills, confusion, headache, muscle pain, and fatigue. It can also lead to more serious complications. Respiratory failure occurs when your breathing becomes so difficult that you need a machine called a ventilator to help you breathe. These are the machines that save lives and that medical device companies currently ramp up production for. Whether you would develop these symptoms depends on a lot of factors, such as your age and whether you already have an existing condition. While this all sounds scary, the
push to develop a coronavirus vaccine is moving at high speed. Studies of other coronaviruses led most researchers to assume that people who have recovered from a SARS-CoV-2 infection could be protected from reinfection for a period of time. But that assumption needs to be backed by empirical evidence, and some studies suggest otherwise. There are several different approaches for a potential vaccine against the coronavirus. The basic idea is that you would get a shot that contains faint versions of the virus. The vaccine would expose your body to a version of the virus that is too weak to cause infection, but just strong enough to stimulate an immune response. Within a few weeks, cells in your immune system would make markers called antibodies, which would be specific for only the coronavirus, or specifically its spike protein. Antibodies then attach to the virus and prevent it from attaching to your cells. Your immune system then responds to signals from the antibodies by consuming and destroying the clumps of viruses. If you then catch the real virus at a later stage, your body would recognize it and destroy it. In other words, your immune system is now primed. Collecting evidence on whether this will be possible, safe, and effective is part of what's taking researchers so long to develop a vaccine. It's a race against time to develop a vaccine amid a pandemic. Each step in vaccine development usually takes months, if not years. An Ebola vaccine broke records by being ready in 5 years. The hope here is to develop one for the new coronavirus in a record-breaking 12 to 18 months. While all this will take time, stay home if you can, to protect the most vulnerable. And don't forget to wash your hands for at least 20 seconds and as often as possible. This video was a collaboration between Nucleus Medical Media and the What If channel, where we usually dive into hypothetical scenarios about the human body, humanity, our planet, and the cosmos. Check out our channel by visiting the link in the description below. Oke, itu adalah patofisiologi ya, patofisiologi dari apa namanya, COVID ya, COVID. Ya, ukurannya itu 0, kalau bakteri kan 0,1 atau 1 mikron ya. Kalau ini 0,01 milimikron. Udah 0,01 milimikron ya. Ini sangat kecil sekali, ya, sangat kecil sekali. Disebarkannya bisa melalui droplet atau bisa juga melalui benda-benda yang terkontaminasi sehingga tangan kitanya kena, ya, tangan kitanya kena, tidak cuci tangan ataupun tidak yang lainnya sehingga bisa melalui makanan atau melalui minuman atau melalui apa tangan kitanya, ya, sehingga bisa masuk ke saluran napas ya, atau terhisap bisa juga ya. Ya, dan di mana? Di paru-paru ya. Sebenarnya sih harusnya masuk virus ya langsung dibunuh ya dengan makrofag. Ya, tapi pada kondisi ini justru dia berkembang dan menginfeksi dari alveoli, menginfeksi alveoli ya karena dia punya kunci-kuncinya ya kunci-kunci apa? Kunci-kunci yang sama dengan sel kita ya, sehingga bisa mudah masuk dan bisa mudah berkembang. Ya, akibat dari berkembangnya itu bisa menimbulkan infeksi. Ya, tanda-tanda infeksi salah satunya adalah dolor nyeri ya, adanya nyeri, kemungkinan ada pembengkakan ya, tumor ya. Tumor ini bisa menyebabkan
salah satunya gangguan nafas. Kenapa? Karena menebal. Ya apanya? Ya selnya, ya menebal selnya. Kemudian ada juga kemungkinan aktivitasnya meningkat, subaceanya ya, atau cairan penghasil sputum maupun minyaknya, ya, sehingga akan banyak sputum di dalam alveoli, dan hal ini akan menambah beban untuk terjadinya pertukaran antara oksigen dan CO2 ya di dalam pembuluh darah, sehingga akibatnya bisa terjadi gangguan nafas, ya, jadi gangguan nafas. Dan menurut info gitu ya, menurut info bahwa ini sangat sukar sekali sputumnya ini ya, sputumnya ini sangat sukar sekali untuk dikeluarkan. Oke, nah sehingga pada pasien-pasien dengan COVID ya berakhir dengan berakhir dengan kematian ya salah satunya. Oke, ya terus nah bagaimana dengan hubungannya dengan vaksin? Nah, dengan vaksin ya diharapkan tumbuh antigen yang bisa menangkap antigen antibodi ya, tumbuh antibodi ya sehingga bisa membunuh virusnya itu sendiri. Jadi sangat penting ya imunisasi ini untuk apa? Untuk meningkatkan sel betanya ya, sel betanya sehingga antibodi tubuh kitanya akan meningkat ya dan terhindar dari terjadinya COVID gitu ya. Tadi sudah banyak diuraikan dari Anda ya, mulai dari patofisiologinya, gejala-gejalanya, obat-obatnya. Ya, obat-obatnya apa? Tadi obat-obatnya apa nih? Ada obatnya nggak? Nggak ada ya? Obat-obat untuk ini. Ya, paling untuk meningkatkan ini ya, meningkatkan antibodi ya, antibodi berupa vitamin-vitamin ya, dan yang tak kalah pentingnya adalah protein ya, protein untuk apa? Untuk meningkatkan pembentukan antibodi ya, salah satunya ya dari protein yang baik, kemudian vitamin-vitamin ya, vitamin B1, B2, B3, B6, kemudian B12, terus pelembem, zirkon, dan lain sebagainya yang untuk pembentukan antibodi ini. Termasuk vitamin C ya salah satunya. Jadi semua unsur itu penting ya untuk pembentukan antibodi tubuh kita. Ya semua unsur. Makanya jangan pilah-pilah hanya vitamin C doang itu enggak juga ya. Jadi harus semuanya seimbang. Kalau tidak seimbang bagaimana? Ya tentunya akan terjadi kekurangan juga pembentukannya. Ya, pembentukan antibodinya. Oke. Ada pelembem, ada zirkon, ada kuprum, ada fosfat, ada vitamin C, Fe, ya, kobalt dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk pembentukan antigen banyak juga, ya, bukan hanya vitamin C. Ya, untuk itu kalau bisa, ya kalau nanti ada yang mengalami kena COVID, ya jangan hanya satu unsur, ya, kita cari multivitamin, gitu ya, multivitamin plus obatnya salah satunya adalah tadi protein, ya protein plus vitamin, ya vitamin B, vitamin yang lainnya juga, ya, oke, oke. Tadi prosedur
itu juga sangat penting. Ya, itu adalah tindakan Anda. Ya, itu adalah terapi Anda. Yaitu terapi Anda. Ada inhalasi. Ya, inhalasi salah satunya satu untuk mengencerkan. Mengencerkan apa? Mengencerkan seputumnya. Ya, mengencerkan seputumnya. Dan yang kedua, memberikan oksigen. Ya, meningkatkan konsentrasi oksigen dan meningkatkan penyerapan oksigen. Kemudian fisioterapi fungsinya untuk apa? Ya, untuk melepaskan dan mengalirkan dan mengeluarkan apa? Sekutum. Ya, dari apa? Dari alveoli. Ya, dari alveoli, ya. Ya, dari alveoli. Oke. Itu apa tadi? Fisioterapi ya, fisioterapi salah satunya itu untuk mengalirkan dan mengeluarkan ya, sehingga tidak menumpuk ya. Yang normal aja, yang normal sputum itu dikeluarkan. Sekarang Anda ya tidak sakit ya, tidak sakit itu 3 on per hari ya, 3 on mengeluarkan sputum sehari. Oke, kalau 3 on berapa? Sepertiga ya, sepertiga kilogram ya, sepertiga kilogram. Itu yang dalam kondisi normal, apalagi kalau kondisi COVID. Nah, tentunya semuanya akan apa namanya? Akan semua alveoli akan terinfeksi. Ya, Anda bayangkan. Ya, Anda bayangkan. Oke, apa yang harus dilakukan ya? Salah satunya harus dikeluarkan dan diencerkan. Ya, dibunuh juga kumannya, gitu. Ya, dibunuh kumannya. Ya, diberikan oksigen juga, gitu ya. Dikurangi juga sputumnya. Bagaimana caranya? Dengan obat-obat tentunya, gitu ya. Dan bagaimana meningkatkan imun? Nah, imun, ya, meningkatkan imun, ya. Ya, juga cairan juga, ya. Terus tadi ada prosedur apa lagi tadi? Fisioterapi, kemudian inhalasi, terus apa lagi, Neng? Halo? Nope. Apa lagi prosedurnya? Izin Pak, postural drainase. Ya, postural drainase itu fisioterapi ya. Sama ya, fisioterapi dada itu tekniknya adalah postural drainase untuk menurunkannya. Apalagi? Nggak ada? Ya, tentunya obat-obat yang lain ya harus. Ya, makanya kita harus kerjasama. Ya, kita dengan tindakan kita yaitu mengeluarkan sputumnya. Ya, mengeluarkan sputumnya, disaksen juga. Ya, disaksen juga. Salah satunya adalah untuk melancarkan jalan nafasnya. Inhalasi, eksilasinya ya, untuk melancarkan itu. Oke. Ya, harus pandai juga melakukan pemeriksaan fisik. Tadi ada infeksi. Ya, infeksi, palpasi, perkusi, auskultasi juga. Dan pandai juga wawancaranya, ya. Wawancara apa? Wawancara pasiennya gitu ya. Ya, tadi ada disebutkan juga ada pemeriksaan penunjang. Ya, ini juga penting untuk Anda ya. Apa aja sih pada penyakit ini yang diperiksa gitu ya. Ya, apa sih rasionalnya? Nah, sebenarnya adalah untuk identifikasi kalau pemeriksaan penunjang ini. Kalau kita curiga hasil wawancara, misalkan hasil wawancara, oh ini kita menyangka kemungkinan ini pasiennya COVID. Ya. Nah, untuk membuktikan bahwa diagnosis kita adalah COVID, ya kalau ini medik ya, ya maka harus di pemeriksaan antigen dulu minimal. Ini kan ya, antigen dulu atau PCR dulu, ya. Oke, si antigen atau PCR dulu. Kemudian apalagi pemeriksaan yang lain, misalkan DPL, ya darah perifer lengkap, ya darah perifer lengkap. Ya bagaimana ini? Ya
Apakah leukositnya meningkat? Ya. Atau yang lainnya meningkat? Ya, gitu ya. Ya. Ya, silakan. Ada yang mau tanya dulu? Atau ada yang mau tanya ke kelompok, silakan. Udah maghrib nih. Halo. Halo, how are you today? Anything else? Any question? I think enough, Pak. Enough. All right. If you lagi. If you're enough, kita stop dah kalau begitu mah. Ya. Iya, oke. Pakai bahasanya tiga ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama bahasa Sunda lagi ya. Oke. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Enggak? Enggak ada? Enggak ada? Cukup? Ya, tolong dipelajari. Nah, tadi aja banyak tuh ya di video itu ya, pelajari, di resume, ya, kemudian masukin ke dalam tugas. Kalau sudah di resume, masukin dalam tugas. Anda pahami itu ya, nggak apa-apa bahasa Inggris ya, nggak bisa juga nggak apa-apa. Ya saling tuker ya, saling tuker, nanti saling download juga boleh, silahkan. Ya tapi jangan meniru punya orang ya, tapi Anda berusaha untuk memahami dari videonya, di samping untuk belajar bahasa Inggris ya. Saya juga lagi belajar, ini kursus lagi, tadi juga kursus bahasa Inggris, placementes. Placementes ya. Iya, di TK saya mah. Ya, Anda mah udah advance ya, saya mah masih TK bahasa Inggrisnya. Ya, oke. Ya, saya kira cukup karena sudah maghrib. Ya, tolong di tugasnya diperhatikan, ya, dibaca lagi, kemudian dipahami, diresum, diupload, ya. Ya, nanti mudah-mudahan saya bisa buat kuisnya juga ya. Nanti bisa dibaca di situ. Ya, itu juga. Ya, untuk apa? Salah satunya adalah untuk Anda, ya, untuk Anda, untuk pengetahuan Anda bagaimana teknik untuk atau untuk memahami COVID-19 plus apa yang harus dilakukan apabila terkena. Gitu ya. Oke, saya kira akhirul kalam. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Nice to meet you.